Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah, para pencinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi tafaqquh fid din, yang mana insya Allah seperti biasa pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani Al-Minahul Aliyah fi bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu pembahasan mengenai sunnah-sunnah sehari-hari, yang mana kita sudah masuk pada waktu yang keenam, di mana di sini penulis beliau membagi amalan sehari-hari itu, sunnah-sunnah dibagi menjadi 7 fase waktu. Fase yang pertama sebelum subuh, fase yang kedua yaitu ketika masuk waktu subuh hingga terbitnya matahari. Fase yang ketiga adalah ketika waktu duha, Fase yang keempat adalah ketika waktu duhur. Fase yang kelima adalah ketika waktu asar, dan kita masuk pada fase yang keenam, yaitu sadisan waktul maghribi. Yang keenam adalah ketika waktu maghrib. Fihi aiddatu umurin, yang mana di dalam waktu yang keenam ini, waktu maghrib, itu ada beberapa perkara yang disunnahkan. Di antaranya di sini yang pertama dan yang kedua, al-amrul awal, di antara amalan sunnah yang pertama adalah minas sunnati kaffus sibyani awwal al-maghribi. Di antara sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menahan anak-anak kecil ketika awal waktu maghrib, ketika maghrib baru masuk waktunya. Ini yang pertama. Wal amru tsani, yang kedua, minas sunnati ighlaqul abwabi awwal al-maghribi wa dzikrusmillahi ta'ala. Di antara amalan sunnah yang kedua adalah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib. Itu pintu ditutup, masuk jendela tentu saja, sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sambil membaca bismillah, gitu. Jadi ini amalan yang pertama dan yang kedua, menahan anak-anak ketika awal waktu maghrib dan menutup pintu-pintu rumah sambil membaca bismillah. Berkata muallif hafizahullah ta'ala wa iyyana jami'an, wa fi fi'li hadainil adabaini hifdzun minasyayatini wal jin. Di dalam dua amalan tersebut, dua adab tadi, itu terdapat hikmah, yaitu bentuk penjagaan diri kita dari para syaitan dan dari para jin. Fa fi kaffis sibyani awwala sa'atin minal maghribi hifdzun lahum minasyayatin allati tantashiru dzalikal waqta. Ketika kita menahan anak-anak kita di awal waktu maghrib, itu terdapat penjagaan bagi anak-anak tersebut, anak-anak kecil. Terdapat penjagaan bagi mereka dari gangguan para syaitan yang sedang giat-giatnya menyebar pada waktu itu, di awal maghrib tersebut. Wa kadza fi ighlaqil babi hadhihi sa'ata. Begitu pula ketika kita menutup pintu-pintu rumah kita pada waktu tersebut. Wa dzikrismillahi ta'ala inda ighlaqihi, dan juga ketika kita membaca nama Allah, membaca bismillah ketika kita menutupnya, itu juga terdapat
penjagaan bagi diri kita dari kejahatan syaitan. Fama a'zama ri'ayatul islami li sibyanina. Maka betapa agungnya, ya, betapa hebatnya perhatian Islam, penjagaan Islam untuk, ya, anak-anak kecil. Jadi dijaga, ya. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang menyelisih Islam. Justru anak-anak menjadi korban. Seperti kita dapati saat ini ada yang dicongkel, ya. Afakumullahu wa iyyana. Semoga Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita. Itu gara-gara apa? Gara-gara kejahatan syaitan, gara-gara kesyirikan, gara-gara pesugihan dan lain sebagainya. Adapun Islam itu justru menyayangi anak-anak, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Maka kita lihat bagaimana subhanallah Islam ini, sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu sifatnya, hikmahnya adalah menjaga kita. Dan memang kalau kita pelajari, ya, banyak adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, intinya apa? Untuk menjaga kita dari kejahatan syaitan. Coba kita lihat adab apa, misalnya masuk rumah, keluar rumah. Masuk rumah baca apa? Baca bismillah. Ya. Keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk rumah baca bismillah, syaitan enggak bisa nginep di rumahnya malam itu. Barang siapa yang keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, syaitan lari dari jalannya, menyingkir syaitan. Syaitan pun mengatakan, ya, atau ada penyeru mengatakan, qad kufita wa hudita wa bukita. Kamu diberi kecukupan, diberi petunjuk, diberi perlindungan. Wa tanaha, syaitan pun menyingkir darinya. Dia pun mengatakan, bagaimana kamu bisa mengganggu orang yang sudah dijaga sama Allah kayak gini? Dengan apa? Dengan adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah masuk rumah, keluar rumah. Ketika makan, ya, apa sunnahnya? Baca bismillah, bismillah. Ya. Maka syaitan nggak bisa ikut makan bersama kita. Tapi kalau kita makannya nggak pakai adab, nggak pakai sunnah, nggak pakai bismillah, syaitan pun ikut makan bersama kita. Adab apa lagi? Adab masuk WC. Ya. Di antaranya baca apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satr ma baina, yang menjadi penutup antara auratnya manusia dengan pandangannya kaum jin apa? Bacaan bismillah. Baca bismillah sebelum masuk WC. Ya. Begitu pula misalnya adab lain apa? Ya. Adab misalnya ketika hendak berhubungan suami istri, membaca apa? Baca bismillah. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah memberikan rizki berupa anak, anak itu nggak akan diganggu setan selamanya. Artinya selamat, bukan jadi anak yang indigo atau calon dukun atau apa, enggak. Dia anak yang normal. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana ternyata adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu tujuannya apa? Dan seluruh Islam ini tujuannya adalah di antaranya menjaga kita dari gangguan syaitan. Maka ketika seseorang dia jauh dari sunnah, ya, senang dengan yang keleni, senang dengan, ya, hal-hal yang berbau kesyirikan, senang dengan yang berbau kebid'ahan, maka justru temannya syaitan, temannya jin semua di situ masuk. Masuk di rumahnya, bahkan masuk ke dalam darahnya. Ya. Atau justru dia pelihara dalam cincinnya, dalam, ya, susuknya, dalam ininya, itunya. Adapun Islam berusaha menjaga anak-anak, menjaga kaum muslimin dari kejahatan syaitan. Ya. Maka fama a'zam riayatul islami li sibyanina wa li buyutina. Betapa besar penjagaan, perhatian, ya, agama Islam yang Allah turunkan ini dari langit melalui, ya, perantaraan Rasulnya untuk menjaga anak-anak kita, diri-diri kita, rumah-rumah kita dijaga.
Ya. Wa yadullu alaih, dan yang menjadi dalil dasar. Semua butuh dalil, semua butuh dasar. Kenapa kau baca bismillah ketika masuk rumah? Kenapa kau baca bismillah ketika mau masuk WC? Butuh dalil. Ya. Karena bisa saja seorang dia kreatif. Wah, kalau saya ketika masuk rumah saya akan membaca surat ini, surat itu, membaca ini dan itu. Ya. Maka dalam Islam ada standarnya. Standarnya apa? Yang disampaikan oleh lisan Nabi kita Muhammad SAW, itu yang menjadi standar kita. Apa yang beliau sampaikan? Ya. Baik itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, yang otentik dari lisan beliau. Itulah yang menjadi timbangan kita. Kalau yang tidak otentik dari lisan beliau, bukan Quran, bukan hadis, kita pinggirkan dulu. Hanya misalnya logika, menurut saya ini cocok ini ketika dibaca ketika mau nutup pintu. Ya. Misalnya saya kalau nutup pintu nggak baca bismillah, saya baca sholawat misalnya. Ya. Maka seperti ini butuh dalil. Kalau itu baik, pasti Allah sudah memerintahkannya kepada kita melalui lisan Rasulnya. Kalau itu baik, bukan menurut logika kita, itu kan baik. Tapi apa yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik pasti buat para manusia, untuk para hambanya, para makhluknya. Maka dalilnya apa? Dua amalan tersebut disunnahkan untuk menahan anak-anak kecil. Dan juga untuk menutup pintu-pintu sambil baca bismillah. Apa dasarnya? Yaitu sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana junhul laili au amsaitum fakuffu sibyanakum." Apabila malam telah datang, kalian masuk di waktu petang, maka tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena syaitan sedang giat-giatnya menyebar pada waktu tersebut. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili fakhalluhum. Kalau waktu awal malam ini sudah lewat, maka biarkan mereka, lepaskan kembali mereka. Wa aghliqul abwaba, tutuplah pintu-pintu. Wa dzkuru smallahi, dan sebutlah nama Allah. Baca bismillah ketika nutup itu. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Karena sesungguhnya syaitan itu enggak bisa membuka pintu yang tertutup. Bismillah tutup jeglek, syaitan nggak bisa memasukinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 3304, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2012. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata penulis di sini, junhul laili, kalimat junhul laili yang disebutkan dalam hadis tadi, maknanya adalah huwa iqbaluhu ba'da ghurubi asy-syamsi, yaitu datangnya waktu malam setelah terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah terbenam, masuklah malam di situ. Sore lewat, petang, masuklah apa? Malam di situ. Itu makna junhul laili, ketika datangnya awal malam. Wa fi riwayatin li Muslim. Adapun dalam riwayat milik Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tursilu fawasyiakum wa sibyanakum idza ghabatis syamsu. Janganlah kalian melepaskan hewan-hewan ternak kalian dan anak-anak kecil kalian ketika matahari telah tenggelam. Hatta tadhhaba fahmatul isya, hingga ketika telah hilang, telah pergi remang-remangnya waktu isya. Fa inna syayatina tanba'ithu idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena sesungguhnya para syaitan itu mereka keluar, mereka menyebar ketika matahari tenggelam, blek, langsung menyebar mereka hingga telah pergi remang-remangnya malam tersebut. Sudah gelap, maka mereka pun tidak seaktif lagi, seperti waktu ketika awal setelah tenggelamnya matahari.
Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Fakuffu sibyanakum." Ya, dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Fakuffu sibyanakum." Tahanlah anak-anak kecil kalian. Maknanya adalah imna'uhum minal khuruji dzalikal waqta. Cegahlah mereka agar tidak keluar dari rumah pada waktu tersebut. Ditahan di dalam rumah. Ya. Dan memang itu bagus waktu untuk siap-siap sholat maghrib anak-anak, ya, diajarkan mengaji, ya, bagus. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna syaitana yantashir, sesungguhnya syaitan itu menyebar. Maknanya adalah jinsus syaitani, yaitu jenis syaitan. Jadi dari bangsa syaitan. Wa ma'nahu, maknanya adalah annahu yukhafu ala sibyani dzalikal waqta min ida'i syayatin, yaitu dikhawatirkan atas diri anak-anak pada waktu tersebut dari gangguan-gangguan syaitan. Ya. Likasratihim hina idzin, karena saking banyaknya mereka keluar pada waktu tersebut. Ya. Ibaratnya kalau kita melihat di tempat keramaian, satu tempat begitu, itu kan ada waktu peaknya, ada yang ramai, ada yang tidak terlalu ramai. Nah, ini syaitan itu ramainya itu ketika, ya, puncaknya itu diantaranya ketika waktu maghrib di situ, ramai mereka. Ya. Dan syaitan macam-macam, ada yang jahat, ada yang iseng, ada yang ini. Nah, ditakutkan anak-anak itu kemudian nanti diganggu, diisengi oleh syaitan-syaitan tersebut. Ya. Dan bisa macam-macam, bisa berupa penyakit, kecelakaan, ya, dibuat bingung, dibuat hilang, dan lain sebagainya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Maka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ditakutkan pada diri anak-anak. Ya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la tursilu fawashiyakum wa sibyanakum idza ghabatis syamsu. Jangan kalian lepaskan hewan-hewan ternak kalian, anak-anak kecil kalian ketika matahari telah tenggelam. Hatta tadhhaba fahmatul isya, hingga telah pergi, ya, remang-remangnya datangnya waktu isya. Fa inna syayatina tanba'itsu idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu mereka keluar ketika matahari tenggelam sampai telah hilang remang-remang senja, ya, remang-remangnya waktu menjelang isya. Qala ahli lughah, berkata para ahli bahasa, al-fawashi, ya, yang tadi disebutkan oleh Nabi, ya, larangan beliau, la tursilu fawashiyakum, jangan kalian lepaskan itu al-fawashi. Apa maksudnya fawashi ini? Kullu muntasyirin minal mal, maknanya adalah segala sesuatu yang bisa bergerak, menyebar dari harta benda kita. Ya. Artinya sesuatu yang kita jadikan harta, begitu, berharga, tapi bisa menyebar, ya, bisa berjalan. Seperti contohnya al-ibil, seperti unta, wal ghanam, kambing, wasairil bahaim, dan hewan-hewan ternak lainnya, wa ghairiha, dan yang selainnya. Wahiyya jam'u fasyiatin, dan dia adalah bentuk jamak dari kalimat fasyiyah. Ya, fasyiyah jam'uha al-fawashi. Li'annaha tafshu ay tantashru fil ard, karena dia adalah sesuatu yang, ya, tafshu, yang menyebar. Ya, makanya fasyiyah, itu yang menyebar. Ya. Adapun kata kalimat fahmatul isya, ya, fahmatul isya, artinya adalah zulmatuha, yaitu kegelapannya, wasawaduha, ya, ke hitam, ya, gelap. Wa fassaraha ba'dhum huna, dan di antara para ulama menafsirkan bi iqbali, maksudnya datangnya kegelapan isya. Wa awalu dzalamihi, yaitu awal kegelapan isya. Dan inilah yang disebutkan, ya, oleh Sahibu Nihayatul Gharib. Beliau berkata, wa yuqalu lidzulmatil lati baina salatayil maghribi wal isya al-fahmah. Ya. Dikatakan bahwasannya kegelapan, untuk kegelapan yang datang antara maghrib dengan isya itu adalah memang namanya fahmah.
Jadi antara maghrib isya itu gelapnya kan masih remang-remang begitu. Ya. Maka itu disebut fahmah. Walillati bainal isya'i wal fajri as'asah. Adapun kegelapan antara isya sampai subuh, ya, itu disebut dengan as'asah. Makanya di ayat disebutkan wasubhi idza as'as. Ya. Yaitu gelapnya subuh. Jadi antara isya hingga subuh. Wa ba'da ma tadhhabu muddatun min dukhulil laili la ba'sa bi itlaq sibyan. Ketika sudah hilang, sudah pergi, ya, masa waktu awal malam tadi, ya, awal masuknya malam tadi, ya, itu sudah hilang, maka tidak apa-apa untuk melepaskan anak-anak kembali bermain, ya. Ataupun misalnya mau keluar, ya. Kenapa? Li'annal waqtal ladzi tantashiru fi syayatin qad dhahab. Karena waktu yang ketika setan itu pada keluar aktif itu sudah hilang waktunya. Ya. Wa qad yufham min hadza wallahu a'lam anna syayatina ba'da hadhil muddati wajadat ma'walaha. Dan ya, wallahu ta'ala alam, sini kata penulis bisa dipahami bahwasanya syaitan ya, ketika sudah lewat waktu tersebut maka para syaitan itu sudah tidak aktif. Kenapa? Karena mereka sudah mendapati tempat-tempat, ya. Entah itu di tempat dia nongkrong, tempat dia nganggu orang, tempat dia menginap dan sebagainya, sudah mendapatkan tempatnya masing-masing. Ya. Maka disitulah sudah tidak lagi terpencar-pencar menyebar seperti ketika awal waktu maghrib tadi. Wal hikmatu min intishari syayatin fi hadzal waqti dunan nahar. Dan hikmah dari menyebarnya para setan itu di waktu maghrib ini, ya, di waktu sore ketika matahari tenggelam ini, dan bukan di waktu siang. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah di antara disebutkan, ya, kama dzakara Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, li anna harakatahum fil laili amkana atau amkanu minha lahum fin nahar. Karena pergerakan mereka di malam itu lebih mantap, ya, lebih memungkinkan, ya, lebih leluasa mereka daripada pergerakan mereka di siang hari. Li'anna dzalama ajma'u lil qasyaitoniyah min ghairihi, karena kegelapan malam itu lebih mengumpulkan kekuatan syaitan mereka, ya. Makanya kan sihir apa itu kuatnya kalau digelap-gelap begitu, ya, apalagi di tengah malam. Wa kadzalika kullu sawadin, begitu pula setiap yang gelap, yang hitam. Maka itu lebih senang setan itu. Ya. Qala al-Imamu Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala wa iyana. Berkata al-Imam Ibnu Abdul Barr, semoga Allah merahmati beliau dan kita sekalian. Wa fil haditsil amru bi ghalqil abwabi minal buyuti fil lail. Di dalam hadis tadi terdapat perintah. Ya, siapa yang perintahkan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang diperintah? Kita sekalian para hadirin. Maka di dalam hadis tersebut ada perintah untuk menutup pintu-pintu. Ya. Pintu-pintu rumah ketika datangnya malam hari. Jadi malam hari itu ditutup, bukan tetap dibuka. Ya. Banyak orang karena dia, ya, ini akhirnya dibuka. Nah, itu sebaiknya ditutup. Watilka sunnatun ma'murun biha, dan ini adalah sunnah Nabi, petunjuk beliau, ya, anjuran beliau untuk melakukannya. Rifqan bin nas. Untuk apa? Karena sayangnya beliau kepada manusia. Ya, bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya. Li syayatinil insi wal jin, ya, dari gangguan para setan, baik setan manusia maupun dari kalangan jin. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana la yaftahu baban ghalqan wa la yahullu wika'an. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu enggak bisa membuka pintu yang tertutup dan enggak bisa membuka wadah yang tertutup.
Fadzalika i'lamun minhu, maka ini adalah pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhbarun an ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi minal ins, dan merupakan pengabaran tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya dari kalangan manusia. Ya mungkin kita tidak mensyukurinya atau tidak melihatnya sebagai nikmat. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nikmat Allah kepada kita kalangan manusia. Ya. Kenapa? Ya, disebut nikmat. Id lam yu'ta quwwatan ala fathi bab. Karena syaitan, ya, itu tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu yang tertutup, nggak bisa syaitan itu. Wala halli wikain, nggak bisa membuka tutup yang, ya, atau wadah yang tertutup, panci yang tertutup, nggak bisa syaitan itu. Ya. Wala kashfa inain, nggak bisa membuka gelas yang tertutup, nggak bisa. Mangkok tertutup, nggak bisa. Wa annahu qad hurrima hadhil asya. Syaitan terjekah dari hal-hal itu. Wa in kana qad utiya ma huwa aktsar minha min at-takhallul wal wuluj haitsu la yalijul ins. Padahal syaitan itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyelusup, ya, menyelusup memasuki tempat-tempat yang manusia nggak bisa memasukinya. Lubang-lubang kecil bisa masuk, bahkan bisa masuk ke tubuh manusia, bisa berjalan di darah manusia. Tapi Allah nggak kasih kekuatan, buka pintu nggak Allah kasih. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu bisa atau nggak bisa. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini nikmat Allah. Ya. Untuk keamanan bagi para hamba. Coba kalau syaitan itu bisa buka pintu sendiri, ya. Bagaimana Ustaz kalau ada yang banting-banting pintu? Ya, itu berarti memang sudah jadi rumahnya dia. Ya. Adapun manusia, masuk dia baca bismillah, ya, terlindungi kita. Wa qala al-Khatib asy-Syirbini Syafi'i rahimahullah. Berkata Al-Khatib asy-Syirbini, semoga Allah merahmati beliau dan kita sekalian. Wa yusannu idza janna al-lailu taghtiyatul ina'i walau bi aradi 'udin wa ika'is saqa' wa iglaqul abwabi musammiyan Allah Ta'ala fi thalathati. Kata Imam Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala, dan dianjurkan apabila telah malam, telah gelap gulita, ya, dianjurkan untuk menutup wadah-wadah, ya, ditutup, ya. Walau bi'aradi udin, meskipun hanya dengan meletakkan kayu di atasnya, artinya nggak ketutup semua, tetap taruhlah sesuatu, ya, di atasnya. Wa ikau saqa, tempat-tempat minuman, air ditutup, ya. Wa iglaqul abwab, dan juga pintu-pintu rumah, jendela ditutup ketika malam, ya. Sambil menyebut nama Allah. Bismillah tutup, bismillah, bismillah tutup, ya. Waqafus sibyan, begitu pula diperintahkan untuk menahan anak-anak, ya. Wal masyiyah, begitu pula untuk menahan hewan-hewan awal sa'atin di awal malam. Ya, di awal malam tahan anak-anak, hewan-hewan ternak, ya. Ketika sudah gelap malam, tutup semua. Ya. Ketika mau tidur, wa itfaul misbah linau, matikan api. Ya. Matikan api ketika mau tidur. Waqafus sibyani wa iglaqul abwab bi awwal al-maghribi innama huwa min babil istibab. Dan, ya, perintah untuk menahan anak-anak, menutup pintu, ya. Maka para ulama menjelaskan hukumnya adalah dianjurkan. Memang bukan kewajiban, ya. Kalau memang ada keperluan tidak mengapa, ya. Ada hal yang memang dibutuhkan tidak mengapa, ya. Namun apabila kita bisa, maka ini adalah hal yang dianjurkan untuk menjaga diri kita, anak-anak kita dari syaitan, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Sunnah-sunnah lainnya di waktu maghrib,
yaitu kita akan masuk pada sholat sunnah sebelum maghrib. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ikhwan fillah wa fiddin, para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung perjumpaan kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan juga tambahan keimanan, ketakwaan, dan juga keistiqomahan untuk terus bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam hingga akhir hayat kita, mendapatkan husnul khatimah, mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan maka kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang benar maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.